Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Oras sama Mangdota Minang, renungan kita di pagi hari ini diambil dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Berbunyi demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus? Rasul Paulus begitu mengucap syukur kepada jemaat Korintus karena luar biasa pemberian karunia-karunia roh kepada mereka. Dalam jemaat Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa anugerah itu telah diberikan kepada mereka sebab mereka telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Ada ucapan orang Batak yang berkata, Nabisuk nafuna hata. Bukankah ketika seseorang mampu berkata-kata adalah pribadi yang penuh dengan sukacita? Karena ada orang yang tidak mampu berkata-kata, tidak mampu berinteraksi dengan baik. Tetapi ada orang yang mampu mempergunakan kata-kata sehingga dapat membangun, membuat orang terhibur, dan dapat memberikan sesuatu hal yang berbeda kepada orang lain. Dan ini telah diterima oleh jemaat Korintus ketika mereka memiliki intelek yang luar biasa. Mereka memiliki aspek dalam cara menyampaikan sesuatu. Itu adalah karunia roh. Tetapi yang terpenting sekarang kita harus mengerti satu hal. Bagaimana ketika Tuhan telah memberikan karunia roh itu kepada kita? Kita dapat bekerja dengan baik. Kita memiliki jabatan yang luar biasa. Tetapi bagaimana upaya kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus? Semakin tinggi jabatan seseorang ketika dia sudah menjadi direktur, ketika dia sudah menjadi pemimpin, tentu dia memiliki hal yang sangat berat. Bagaimana ia mempertanggungjawabkan pekerjaannya menjadi pemimpin yang visioner, menjadi pemimpin yang terus bertanggung jawab, tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme. Bukankah kita menyadari satu hal? Ternyata semakin tinggi jabatan yang didapatkan oleh seseorang, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Bukan hanya persoalan tanggung jawab kepada manusia, tetapi persoalan tanggung jawab kepada Tuhan. Banyak orang seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, jika kamu ingin mengetahui kepribadian seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Dan banyak orang kehilangan jati dirinya, tidak menjadi manusia yang luar biasa, malahan menjadi manusia yang sangat bercela karena dia telah mendapatkan kekuasaan jabatan itu. Hati-hati saudaraku, banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi bisa saja itu tidak berguna. Mengapa demikian? Karena kita salah mempergunakan karunia yang Tuhan berikan itu. Jika Tuhan memberikan kita karunia untuk menyembuhkan, seharusnya kita semakin memuliakan Tuhan ketika kita diizinkan untuk menyembuhkan orang lain. Jika kita diberikan karunia untuk bernubuat, maka kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sehingga kita tidak terus bernubuat, tetapi itu adalah nubuatan yang berasal dari diri kita. Tetapi kita harus berkata sebagaimana Allah telah menyatakan demikian. Peliharalah hidup saudara, supaya saudara tidak menjadi pribadi yang bercacat. Kita harus menjaga kesempurnaan itu, yakni kesucian yang telah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Kita adalah manusia-manusia yang telah ditebus. Itu pertanda bahwa kita telah disucikan dan dimurnikan dalam darahnya yang kudus. Hari lepas hari kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi kita harus menjadi pribadi yang murni. Kita tidak menjadi pribadi yang takut akan api, karena kita adalah emas. Tidak pernah emas takut kepada api. Yang takut kepada api adalah kertas. Mengapa? Karena api itu akan menghanguskannya
ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi godaan, kita tidak menjadi pribadi yang hangus. Mengapa demikian? Karena kita adalah emas. Semakin kita diuji dengan api yang panas itu, maka akan semakin murni pula lah kita. Dan semakin kita menghadapi segala persoalan hidup dan segala godaan itu, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semakin murnilah dan tidak bercacatlah kita dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan itu kepada kita. Tuhan dimuliakan dalam setiap karunia itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, atas karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak bercacat hingga kepada kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengan memelihara hubungan kami yang baik, yang berkualitas kepadamu, dalam tanggung jawab kami dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kelalaian kami dan kekurangan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.